Nah, hukum Newton ini dia bicara tentang gerak translasi ya, secara lebih umum. Secara sebenarnya apa ya? Kebanyakan hukum Newton itu intinya nanti ke geraknya translasi. Artinya translasi itu bergeser-geser saja ya. Jadi dia berkaitan dengan gerak yang hanya pindah posisi saja, dari sini geser ke sini, lalu geser ke sini, dan geser lagi dan seterusnya. Jadi hukum Newton itu ke gerak translasi atau gerak pergeseran. Nanti akan ada juga gerak yang rotasi ya, jadi berputar. Nah, nanti ada juga hukum Newton untuk untuk rotasinya ya, agak beda. Nah, untuk hukum Newton untuk gerak translasi, maka kita umumnya akan pakai hukum 2 Newton ya. Nah, di hukum 2 Newton kita harus definisikan suatu besaran dulu yang bernama momentum ya. Nah, momentum ini secara lebih khusus atau lebih jelasnya adalah momentum linear. Nah, di momentum linear simbolnya adalah P. Momentum ini merupakan vektor ya. Jadi kalau ada satu benda masanya M, kecepatannya V, maka momentumnya adalah mv seperti ini. Oke, itu merupakan momentum. Nah, hukum 2 Newton menyebutkan bahwa sigma F vektor ya, yaitu vektor sigma F. Sigma itu merupakan jumlah ya. Jadi F1 tambah F2 tambah F3. Oke, jadi sigma F ya, atau gaya total. Jadi nanti kalau ada banyak gaya, jumlahkan aja semua gayanya secara vektor ya. Nah, sigma F di sini akan sama dengan perubahan momentum ya. Jadi dP per dt. Nah, jadi sebenarnya hukum Newton itu seperti ini. Nanti kalau kita coba buka ya. Jadi sigma F itu sama dengan D dari mv per dt. Nah, bisa diingat-ingat lagi kemarin ada sifat ini ya, sifat perkalian ini ya, perkalian turunan. Jadi karena kita anggap misalkan masanya itu berubah-ubah ya. Jadi bendanya bergerak dengan masanya itu bisa berubah. Misalkan ada es batu yang bergerak, nah dia itu kan es batunya kan masanya bisa meleleh ya. Tapi dia bergerak berarti juga punya kecepatan. Jadi di situ kecepatan maupun masanya bisa berubah dua-duanya. Jadi di sini sigma F sama dengan kita pakai turunan ya, berarti sifat perkalian. Kita turunkan dulu masanya terhadap waktu. Lalu ditambah dengan masanya dikalikan turunan dari kecepatan terhadap waktu ya. Nah, jadi ini hukum 2 Newton secara umum. Sekarang umumnya kita bahas dulu kondisi di mana massa benda tidak berubah ya. Nanti yang massanya berubah kita bahas belakangan. Kita bahas dulu yang lebih gampang ya, yaitu massa benda tidak berubah. Jadi misalkan ada bola bergerak ya, dia bolanya massanya segitu terus. Lalu ada mobil massanya segitu terus, nggak berubah. Nah, massa benda tidak berubah berarti dia massanya itu konstan ya, atau perubahan massanya dm per dt itu sama dengan 0. Karena kalau konstan berarti kan ya nggak berubah ya. Nah, akibatnya nanti persamaan kita sigma F akan sama dengan M kali dV per dt.
Nah, dV per dt ini ya percepatan ya, sehingga kita dapat rumus yang sudah terkenal sekali ya, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, jadi ketika sigma F itu tidak sama dengan 0, maka percepatannya tidak sama dengan 0 ya. Artinya bendanya kalau kita kasih gaya akan bergerak dipercepat. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kita tinjau di berbagai koordinat ya. Nah, kemarin kan kita udah bahas selain koordinat kartesius ada koordinat polar, ada koordinat silinder ya. Kita coba seperti apa kalau di koordinat kartesius ya. Nah, kalau di koordinat kartesius maka seperti kemarin ya, kita dapat ini kartesius berarti percepatannya dinyatakan sebagai x double dot i ditambah y double dot j ditambah z double dot k. Berarti aku copy ke sini. Ya, kita punya percepatan bentuk seperti ini. Sehingga kita dapat sigma F. Nah, karena dia ada di basisnya I, J, dan K, maka kita juga bisa tulis sebagai terpisah ya. Jadi sigma Fx I ditambah sigma Fy J ditambah sigma Fz K. Nah, dari situ untuk hukum Newtonnya, hukum 2 Newton akan menjadi seperti ini ya. Berarti sigma Fx I ditambah sigma Fy J ditambah sigma Fz K sama dengan massa dikalikan vektor A ini ya. Jadi setiap komponennya kita tambahkan M di depannya. M X double dot ditambah M Y double dot ditambah M Z double dot. Oh, maaf, ini lupa basisnya. Jadi ini I, lalu ini J, lalu ini K. Nah, dari situ kalau kita kita pecah per komponennya ya, kita cocokkan yang I dengan yang I, yang J dengan J, dan seterusnya, kita akan dapatkan 3 persamaan ya. Jadi di hukum Newton, kalau di koordinat kartesius, nanti X double dot ini kan bisa aku tulis juga sebagai AX ya. Sigma Fx sama dengan MAX. Lalu sigma Fy sama dengan MAY. Lalu selanjutnya yang Z ya, sigma Fz sama dengan AZ. Nah, ini contoh ya, hukum Newton kalau di koordinat kartesius. Jadi kalau kita punya sistem yang bergerak di 3 dimensi, kita bisa analisis per sumbu ya. Jadi sigma Fx sama dengan massa kali percepatan arah X, lalu sigma Fy massa kali percepatan arah Y, dan seterusnya. Bisa dipisah-pisah begitu saja.